Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, pada hari yang baik ini, sanis cara Kliwon Wuku Kuningan, saya dipertemukan dengan cucu, keponakan, semua kita berkumpul. Saya ingin menjelaskan kepada mereka dan kepada hadirin semua tentang keutamaan bunga, dupa, dan bija. Hadirin yang berbahagia, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 disebutkan, siapapun yang berbakti sepenuhnya kepadaku dengan mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, dan seteguk air, aku akan terima sebagai bentuk bakti persembahan dari orang yang tulus hati. Jadi sekali lagi, sangat sederhana. Sehelai daun, Tuhan akan terima. Setangkai bunga, Tuhan akan terima. Sebiji buah, Tuhan akan terima. Dan seteguk air. Jadi begitulah Tuhan di dalam agama Hindu mengajarkan umatnya untuk senantiasa bisa berbakti setiap saat. Hanya syaratnya sederhana. Syarat kedua yang disebutkan tadi tidak lain adalah dengan tulus hati. Ya, berdoa itu dengan tulus. Ya, menghaturkan sesuatu itu dengan tulus. Bagaimana kalau tidak tulus? Tentu tidak baik. Ya anak-anakku ya, ya cucu, ya, Uspras. Jadi harus dengan tulus ya. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma dan anak-anakku, cucu-cucuku, mari kita bahas satu persatu. Bunga. Tadi sudah sembahyang enggak, Sinta? Sudah. Pakai bunga enggak? Tristan pakai bunga enggak? Pakai. Arjuna pakai bunga? Pakai. Ya. Jadi bunga. Bunga itu di dalam ajaran agama Hindu bermakna dua. Yang pertama, dia merupakan simbol dari setana Tuhan, terutama bunga teratai, lotus, atau bahasa Balinya bunga tunjung. Di video yang lain saya telah memberikan informasi bahwa 7 tingkatan surga itu selalu semua alasnya berisi bunga, simbol bunga tunjung. Baik yang dibuat dari perak, dari tembaga, dari besi, dari emas, dari permata, semuanya berbentuk tunjung. Karena itulah bunga teratai, bunga tunjung itu adalah simbol lambang setana Tuhan. Yang kedua adalah bunga sebagai sarana persembahan. Sebagai sarana persembahan, bunga sebaiknya adalah yang segar, ya, yang bersih dan yang harum. Kalau Tugus Arjun sembahyang ke Merajat, maka siapkan bunga yang segar, yang bersih, dan harum. Kenapa? Agar si penyembah
yang menghaturkan bunga itu, wajahnya menjadi wajah cantik kayak tuge kira. Nah, hadirin yang berbahagia, dalam Agastya Parwa, dalam bukunya Pak Gede Suro dan kawan-kawan yang terbit 2002, pada halaman 41 disebutkan, Bhagawan Agastya menjelaskan bahwa orang yang berbudi baik tidak akan pernah menggunakan bunga yang tidak patut dipersembahkan dalam yajnanya, yaitu satu, bunga yang berulat. Jadi kalau bunganya berulat itu tidak boleh digunakan sebagai persembahan. Yang kedua, bunga yang gugur tanpa diguncang. Bunga jatuh bukan karena diguncang, maka dia tidak boleh dipersembahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu sekali lagi ingat, bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa diguncang. Ketiga, bunga yang berisi semut. Yang keempat, bunga yang layu. Kelima, bunga yang sudah lewat masa mekarnya. Dan bunga yang tumbuh di kuburan. Inilah 6 jenis bunga yang tidak patut dipersembahkan oleh umat Hindu ketika dia melaksanakan persembahyangan. Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita seperti hari tadi sembahyang ke Merajan, ya, memohon ide Sang Hyang Widiwasa, ide Betara-Betari yang guru, maka sebaiknya dari sejak awal kita menyiapkan berbagai warna bunga. Jadi kita sudah tahu kita akan sembahyang, kita sudah tahu bahwa kita akan berdoa, kita sudah tahu bahwa kita akan melaksanakan pancasembah. Maka harusnya kita menyiapkan bunga berwarna putih, karena pasti akan dibutuhkan warna putih. Misalnya apa warna putih itu? Teratai putih, Kamboja putih, cempaka putih, karena kita memuja Dewa Iswara. Ya. Kedua, siapkanlah bunga berwarna hitam. Ada kenanga atau telang memuja Dewa Wisnu. Siapkan juga bunga berwarna merah untuk memuja siapa? Ayo, memuja Dewa Brahma. Ya, kemudian juga bunga berwarna kuning, cempaka kuning untuk memuja Mahadewa. Inilah pentingnya mengapa kita harus menyiapkan bunga sebagai sarana utama ketika kita melakukan persembahyangan. Terus yang kedua apa? Selain bunga apa? Selain bunga apa? Ayo. Dupa. Jadi semua umat yang berdoa itu selalu menggunakan dupa. Ini dupa. Ya. Ini bunga. Ini dupa. Kenapa ada dupa? Dupa itu tidak lain adalah sejenis harum-haruman yang dibakar sehingga berasap dan menimbulkan bau harum.
Apa bedanya dengan lilin? Beda. Karena lilin tidak mengeluarkan baru harum. Asap mengeluarkan dia, tapi bau harum tidak ada. Dupa adalah lambang dewa Agni. Dewa pengusir segala bentuk kejahatan, pengawas moral, dan saksi abadi. Dalam Weda Parikrama Sloka 44 dan 45 dinyatakan bahwa api adalah pengantar upacara yang menghubungkan antara manusia dengan ide yang widiwasa. Asapnya inilah yang mengantarkan doa kita. Asap inilah yang meneruskan permohonan kita kepada para leluhur. Itu sebabnya dupa yang mengeluarkan asap meneruskan doa kita kepada betara-betari, kepada yang guru, untuk diteruskan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, dupa ini menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, disebutkan lagi di dalam Weda Parikrama di Sloka 103. Tajamnya sembah sakti itu dengan dupa. Sembah sakti dengan dupa yang terbuat dari wiswa, sarwa alam, bisa kerikan, pohon bunga-bunga yang harum-harum, majegau dan sebagainya, dan dipa yang terdiri dari ardecandra. Jadi dupa itu sebaiknya dibuat dari pohon-pohonan sarwa alam yang ada di alam yang baunya wangi. Inilah fungsi dupa. Dupa memiliki fungsi agar pahala pemujaan dapat dirasakan terus. Coba kita menggunakan dupa, harumnya kita rasakan. Kita bisa enggak merasakan dupa harumnya? Kita rasakan. Kita hirup. Itulah kedalaman bakti kita kepada para leluhur. Kedalaman bakti kita kepada Tuhan, agar ini dapat kita rasakan. Dalam Agastya Parwa, Bhagawan Agastya memberi ilustrasi seperti ini. Ada orang kaya, keluarganya tidak kekurangan apa-apa, sementara ia pun menikmati kebahagiaan dengan penuh kesenangan. Tetapi ia seringkali difitnah. Dia seringkali dituduh hal-hal yang tidak baik. Padahal ia sendiri tidak melakukan itu. Orang yang demikian pada kehidupan masa lalu gemar memuja Batara, yang menyebabkan para Batara sayang kepadanya. Namun karena pemujaannya dahulu tanpa dilengkapi dupa, sekali lagi, rajin sembahyang tidak dilengkapi dupa, maka usaha yang dilaksanakan kehilangan makna dan esensiatnya. Itu digambarkan itu oleh Bhagawan Agastya. Ada orang rajin ke pura mebakti, rajin lemah petang mebakti ngalih dewa, tapi sing ngangon dupa, maka kehidupan orang itu di masa datang, walaupun kaya, dia akan tetap memperoleh cobaan-cobaan, fitnah dan sebagainya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, unsur yang ketiga tidak lain adalah bija.
Setelah kita melaksanakan pancasembah, kita semuanya nunas bija. Tuh, Aji pakai bija. Kakiang masih pakai bija? Masih ada bijanya ya? Ini bija. Dalam bahasa Sanskerta disebut gandak sate. Dalam bahasa Sanskerta disebut gandak sate. Berasal dari kata ganda dan aksate yang berarti biji padi yang utuh. Makanya kalau kita membuat bija, usahakan mencari beras yang utuh, yang besar-besar, yang wangi. Ada? Beras yang wangi? Ada. Wangi. Inilah yang digunakan sebagai bija utama. Bila perlu, direndam dengan air kayu cendana. Tambah harum bija itu. Itulah keutamaan bija. Mengapa harus beras utuh? Mengapa harus beras wangi? Mengapa harus beras yang besar? Karena bija itu tidak lain adalah lambang Kumara. Bukan ide bagus Bayu Kumara. Ya, namanya kebetulan Bayu Kumara. Ini lambang Kumara, putra Siwa. Ya, Kumara itu benih Siwa. Maksudnya apa? Kalau kita membuat bija dari beras yang utuh, kemudian kita makan nanti salah satu, maka kita berharap sifat-sifat kesiwaan Tuhan itu masuk ke dalam diri kita. Kita tanam, kita berdoa, memohon agar tumbuh sifat-sifat kedewaan, kesiwaan pada diri kita sebagai manusia. Itulah sebab kalau kita makan bija yang kecil-kecil berasnya, yang hancur berasnya, kita ambil ngawang gitu, ngambil, maka kan sama dengan kita menanam bibit yang tidak baik. Itu sebabnya, sekali lagi, bija harus dibuat dari beras yang baik. Karena dia lambang Kumara, bija di manakah diletakkan? Banyak orang pol gitu ya, ambil tunas hijau, pol gitu, taruh. Udah itu pol. Sebaiknya bija, ya kalau tidak 1, 3. Taruh di ini. Di atas alis di dahi. Di atas alis sedikit dahi. Itu yang pertama. Yang kedua, bija itu ditaruh di mana? Di kerongkongan, ya, di leher ya, di kerongkongan sini. Ya, yang ketiga baru dimakan agar tumbuh, ya, agar tumbuh sifat-sifat kesiwaan itu dalam diri. Apa yang saya katakan tadi, sedikit di antara dua alis tadi itu disebut Anja Cakra. Di dalam Hindu disebut Anja Cakra. Cakra. Yang kedua, Wisuda Cakra. Di leher, di kerongkongan. Yang ketiga,
di mulut. Nah, sebenarnya ada dua lain yang harus juga diisi dengan bija, yaitu di puser ya dan di ulu hati. Tapi kalau kita sembahyang di pura umum ya, itu tidak perlu dilakukan. Masa nanti buka kain naruh bija di pusar gitu, semua orang nonton nanti ya, pada saat orang memasang bija di puser gitu. Oleh karena itu yang diutamakan hanya 3. 1, 2, makan. Inilah hal-hal yang kita semua lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya merasa berbahagia hari ini dapat menyampaikan pesan Dharma ini, sesuluh ini, kepada keponakan saya dari Griya Dalem Sangeh hadir, keponakan saya dari Griya Buruan Sari, ya, keponakan saya Gus Prasta, keponakan saya ini cucu saya Ide Bagus Arjunandana. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma dimanapun berada, semoga apa yang saya jelaskan di depan anak, keponakan, dan cucu saya, semuanya kita bisa resapi. Dan saya semata-mata hanya mengingatkan bahwa betapa pentingnya bunga, dupa, bija dalam melaksanakan sembahyang bagi umat Hindu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.